Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan al-mukarramun, para alim, para ulama, para tuan guru, bil khusus Sanagdal Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Subki, yang tiang hormati segenap pengurus masjid, mami-mami, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada malam hari yang penuh berkah ini, izinkan tiang mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majelis yang mulia ini merasakan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, kesempatan, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang kita sendiri tidak mampu menghitungnya, berapa kenikmatan yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau sekiranya kita mencoba menghitung, kita uraikan berapa kenikmatan yang sudah kita dapatkan sampai saat ini, Bapak Ibu, maka la tuhsuha, manik nenek, tidak mungkin kita mampu menghitungnya, tidak mungkin kita mampu menguraikan berapa kenikmatan yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti Bapak Ibu, kita semua saat ini bisa hadir di majelis yang mulia ini adalah karunia yang luar biasa. Ini adalah nikmat terindah yang Allah berikan kepada hambanya. Karena salah satu nikmat yang paling besar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, adalah kita diberikan nikmat ketaatan, halawatut ta'ah, nikmatnya kita melakukan kebaikan, ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam amal saleh, istiqamah dalam ibadah. Itu adalah nikmat yang sangat membahagiakan bagi kita semua umat Islam. Karena itu sering tiang sampaikan, Bapak Ibu, di majelis-majelis termasuk di kita ini sering tiang sampaikan, bila mana kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, paling tidak Allah menjanjikan 3 hal dalam kehidupan kita. Satu, di dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa in tashkuru yardahu lakum. Bila mana kita pandai mensyukuri kenikmatan, mensyukuri anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yardahu lakum, maka Allah sendiri yang akan meridai kita. Allah sendiri yang akan merestui kita. Bapak Ibu, kalau Allah sudah merestui kita, kalau Allah sudah ridha kepada hambanya, maka tentu ini adalah kemuliaan, ini adalah keistimewaan. Karena mendapatkan ridha Allah, maka kita diberikan segalanya. Kita akan dimudahkan urusan kita. Tidak ada yang berat, tidak ada yang mustahil bisa terjadi. Kenapa? Allah sendiri sudah meridai kita sebagai hambanya. Bagaimana cara kita memperoleh ridha Allah? Salah satunya adalah pandai-pandailah kita mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan. Yang kedua, dalam surat Luqman ayat 12,
Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah SWT, maka sebenarnya dia sedang mensyukuri dirinya sendiri. Dia sedang menyayangi dirinya sendiri. Dia sedang menjaga dirinya sendiri. Di dunia dia jaga dirinya. Bagaimana caranya? Dia bersyukur, Bapak Ibu. Orang yang bersyukur akan kembali nilai syukur itu kepada dia, bukan kepada orang lain. Sebagai contoh, Bapak Ibu, kalau kita saat ini suka berbagi, suka memberi, selalu menebar senyum, selalu menebar kebaikan, itu kan syukur. Itu namanya syukur. Maka orang yang bersyukur seperti itu pasti disukai, disenangi, pasti dicintai oleh masyarakat sekitarnya. Kenapa? Karena dia baik. Dan di akhirat, Bapak Ibu, pasti itu akan berubah menjadi pahala. Semua kebaikan-kebaikan yang kita hadirkan akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna orang yang bersyukur kembali kepada dirinya sendiri. Termasuk Bapak Ibu yang hadir di majelis ilmu saat ini. Hadirnya kita di sini berarti Allah akan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan, dengan pahala. Di akhirat pasti kita akan mendapatkan nilainya. Kenapa? Karena kita saat hidup di dunia, kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kita bersyukur, pandai mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, maka Allah menjanjikan la azidannakum. Maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini menjadi cara kita mensyukuri nikmat. Maka insya Allah Allah akan memberikan kebajikan, kebaikan-kebaikan pada diri kita semua. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk Bapak Ibu yang hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini akan bisa membersamai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih melanjutkan kajian hadis, membaca kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang akan kita kaji malam hari ini masih kaitannya dengan ad-dalalah ala khairin, menunjukkan kepada kebaikan. Bab yang menganjurkan kepada kita untuk menunjukkan orang lain, mengajak orang lain melakukan kebaikan, dan juga kepada nilai-nilai yang menghadirkan petunjuk. Dan mudah-mudahan kita jangan sampai mengajak kepada nilai-nilai yang tidak baik, ya. Karena sebagaimana yang sering kita sampaikan, segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini ada konsekuensinya. Kalau kita mengajak kepada kebaikan, orang lain yang mengikuti kebaikan itu dia dapat pahala, maka yang mengajak pertama juga akan dapat pahala. Semakin banyak orang yang dia ajak, semakin banyak orang yang mengikuti kebaikan itu, maka nilai-nilai kebaikan itu akan kita peroleh. Inilah gambarannya Bapak Ibu, kenapa kita harus senantiasa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, jangan sampai kita justru dalam hidup ini mengajak orang lain menuju kejahatan, menuju maksiat, menuju dosa. Kenapa kita tidak boleh mengajak orang untuk melakukan keburukan? Karena konsekuensinya Bapak Ibu, saat kita mengajak orang lain untuk melakukan dosa, orang itu melakukannya, dia dapat dosa, maka kita yang mengajaknya pun dapat dosa. Semakin banyak orang yang melakukan dosa,
semakin banyak orang yang mengikutinya, maka dosa itu akan terus hadir di tengah-tengah kita semua. Kenapa demikian? Karena kita tadi sudah memulai mengajak orang lain dengan keburukan. Disinilah pentingnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita benar-benar melihat, benar-benar kita memperhatikan, benar-benar kita harus memilih terlebih dahulu. Apa yang saya lakukan ini, apakah yang saya ajak ini adalah kebaikan atau tidak? Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwasanya Islam itu adalah agama yang selalu mengajarkan kita kepedulian. Maksudnya apa? Kita tidak boleh cuek dengan lingkungan sekitar. Makanya tidak ada istilah bahasa Betawinya itu Bapak Ibu, lolo gue. Ya, lolo gue. Artinya apa? Anda yang mengerjakan, maka Anda yang mendapatkan. Saya yang melakukan, maka saya juga yang mendapatkan. Tidak bisa seperti itu. Islam itu adalah agama yang dibangun atas dasar ukhuwah, jamaah. Islam itu jamaah. Islam itu persaudaraan. Maka dia tidak mengenal istilah egoisme. Side-side, aku nina lingkanggu. Nggih. Jadi nin bau istilah misal ya aluran baik, nia tidak bisa. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini semampu kita Bapak Ibu ajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Anda narak dengan modait ni kelelangan. Sembahyang teh. Bawa juluk entar main sih. Misal, ini adalah ajakan. Sehingga kalau orang itu melakukan sholat, dia dapat pahala, yang mengajak juga dapat pahala. Jadi jangan kita juga alergi sekedi-kedi. Aneh sida ada tamu surga, tidak boleh juga seperti itu. Atau aneh nia gawe, tidak boleh seperti itu. Jadi Islam ini seperti yang sering yang sampaikan, itu ada hak sesama muslim. Hak dia ada pada diri kita. Maka hak-hak itulah yang harus kita tunaikan sebagai seorang muslim, dan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, malam hari ini kita mengkaji hadis yang diriwayatkan an Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Anas ibn Malik. Beliau sahabat Nabi, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Beliau juga dikenal sebagai orang yang dekat dengan baginda Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena beliau pernah menjadi pembantu. Ya, jadi beliau itu pernah khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya itu pernah menjadi pembantu baginda Nabi 10 tahun. Makanya pembantu itulah orang yang paling dekat dengan kita. Pembantu yang tahu rahasia kita. Pembantu yang terus melihat, memantau keadaan kita. Maka hal yang sama dengan Anas ibn Malik. Beliau katakan, saya membantu baginda Nabi sebagai pembantunya itu 10 tahun. Tapi persaksian beliau hebat sekali Bapak Ibu. Selama 10 tahun itu, kata beliau, saya tidak pernah dimarah, tidak pernah ditegur, tidak pernah dikerasin pun tidak pernah. Harap dengan beli pembantu barang belum? Bener pembantu, apa pemilih gawe wah. Yang penting kita sudah arahkan, nih gawe deh. Andai lihat salah pun, kata beliau, dek wah ya tersilik si baginda Nabi. Kira-kira ibu-ibu lamun pembantu salah berembel. Selapu apa? Tungkah nggih. Selapu apa? Tersilik. Nggih, ini. Jadi kita itu selalu ya kadang-kadang terlalu egois juga, melihat sesuatu itu langsung memberikan reaksi yang cepat. Nah, Anas ya basen 10 tahun saya. Makanya saya yang menyalami baginda Nabi, lembut tangan beliau, ya. Perkataannya lembut, tidak pernah saya diperintah macam-macam. Kalau misalnya pernah suatu ketika, kata Anas bin Malik, saya disuruh untuk membeli sesuatu, mengambil sesuatu. Baik tanteni bahasa Nabi. Ternyata dia mensogol Anas bin Malik Arab buyan tu.
Arab buyan mun mantu Anas mantu bae lupa kira-kira mun pelungguh bade mantu barang mana kemben ane oleh wanalin deh oleh betul deh engkah wah kahlite kira-kira iya bahasa aneh mau kemben mantu kelupaan kalian ya empuk engan oleh-oleh Nabi bukit tuan ngombe belahi Anas wah kalau mantu aneh melejak bahasa lupa ya Rasul tam suruk nih inilah kira-kira potret dari seorang Anas ibn Malik saking dekatnya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau meriwayatkan hadis anna fata min aslama. Jadi seorang pemuda dari kelompok Aslam atau dari kabilah Aslam. Bisa saja yang dimaksud ini adalah kabilah satu kabilah atau mungkin seorang patah yang memang baru masuk Islam. Tapi dalam penjelasan hadisnya disebut dari kabilah Aslam. Qal berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridul ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bihi." Ya Rasulullah, saya ini ingin sekali ikut berperang bersamamu ya Rasulullah. Jadi kalau perang bersama Rasul itu istilahnya ghazwah, ya, atau dalam bahasa hadisnya disebut uridul ghazwa, ya, atau ghazwah. Jadi ghazwah itu artinya peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin dengan orang kafir yang langsung dipimpin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemimpinnya atau pasukan itu langsung dipimpin oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ghazwah. Yang membedakannya adalah ada namanya sariyah. Sariyah itu adalah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut serta dalam peperangan, cuma beliau mengutus orang-orang tertentu yang akan menjadi pemimpin dalam peperangan itu. Ya, tetap saja itu adalah utusan baginda Nabi, ya. Tetapi tidak langsung pasukan itu dipimpin oleh beliau, cuma yang mengawalinya, yang menyiapkannya, ya, semuanya itu adalah beliau yang mengomandainya. Kemudian nanti beliau perintah misalnya siapa di antara sahabat yang akan menjadi panglima perangnya, yang akan memimpin peperangan ini. Sama halnya misalnya kita kenal apa namanya perang Mu'tah misalnya, ya, itu perang Mu'tah itu, nah ini sedikit ada hubungannya. Mu'tah itu bukan mut'ah, ya. Kalau mut'ah itu adalah apa namanya ajaran Syiah yang membolehkan seseorang itu melakukan hubungan pernikahan, tetapi pernikahan itu dibatasi oleh waktu. Jadi misalnya laki perempuan sepakat merari setahun bendeh, benar. Setahun merari, di selesai setahun selesai. Atau bahasa pelunggung suami nikah kontrak, ya, nikah kontrak. Maka dulu memang awal-awal Islam itu dibolehkan dulu awal-awal. Tetapi setelah Islam datang kemudian melihat maslahatnya, maka perilaku sedemikian itu dilarang oleh agama. Kecuali Syiah yang masih meyakini perbuatan itu menjadi perbuatan yang masih dibolehkan. Nah, kalau kita tidak membolehkannya, kenapa? Karena tidak terjadinya kemaslahatan. Karena hidup menikah itu kan orientasinya adalah kemaslahatan jangka panjang, bukan sebentar-sebentar. Karena di situ ada nanti konsekuensi, ada anak, ada keturunan dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada waris dan lain sebagainya. Maka Islam tidak membenarkan itu. Itu namanya mut'ah. Tetapi kalau mu'tah, mu'tah itu adalah satu kawasan, satu kecamatan di Provinsi Karak, tempatnya di Yordania, tempat yang kuliah dulu namanya Universitas Mu'tah.
Jadi Universitas Mu'tah itu adalah tempat terjadinya peperangan antara pasukan muslim dengan pasukan non-muslim. Yang dulu ada Romawi, Purs dan lain sebagainya, orang-orang yang memang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasukan itu dikirim oleh baginda Nabi SAW, dikomandoi oleh 3 panglima langsung. 3 panglima inilah yang meninggal di satu kawasan namanya Mazar. Mazar itu ya jarak antara Mazar dengan Mu'tah itu sekitar 2 kilo. Ya. Siapa saja yang dikirim oleh baginda Nabi SAW? Ada namanya Ja'far At-Tayyar, Zaid ibn Harithah, Abdullah ibn Rawahah. Itu adalah panglima perang yang diutus oleh baginda Nabi langsung untuk memimpin pasukan Islam. Tetapi takdir berkata bahwasanya 3 pemimpin panglima itu meninggal dunia. Ya, maka dikenal salah seorangnya itu Ja'far At-Tayyar. Itu masih keluarga dekat baginda Nabi SAW. At-Tayyar itu artinya orang yang terbang. Kenapa beliau disebut sebagai orang yang terbang, diberikan gelar sebagai orang yang terbang? Karena dulu saat berperang Bapak Ibu, panji-panji peperangan, bendera putih itu kan nggak boleh turun. Karena kalau jatuh Bapak Ibu berarti seseorang atau pasukan itu menunjukkan kalau dia sudah kalah. Maka tangan kiri itu harus memegang bendera, kanan itu harus memegang senjata untuk menghadapi musuh. Ya, terus beliau ternyata tangan kirinya tertebas. Maka beliau menggunakan tangan yang lain sehingga beliau menghadapinya dengan apa adanya. Tangan kanannya putus, beliau masih memegang bendera itu dengan dadanya. Ya, jadi sampai beliau meninggal dunia, bendera itu baru berpindah ke pasukan yang lain, ke panglima yang lain. Maka beliau disebut sebagai Ja'far At-Tayyar. Nah, ini kaitannya kenapa? Karena kita berbicara tentang Al-Ghazwu. Ya, jadi perang Mu'tah itu Bapak Ibu tidak dibawa langsung oleh baginda Nabi, tetapi yang mengatur, mendesain pasukan itu adalah baginda Nabi, termasuk mengutus para sahabat. Itu namanya Sariyah, bukan Ghazwah. Jadi kalau nanti ditanya sama orang, apa bedanya Ghazwah sama Sariyah misalnya? Oh, Sariyah itu adalah perang yang tidak dipimpin langsung oleh baginda Nabi, tetapi mengutus para sahabat panglima perang yang menjadi pemimpinnya. Sementara Ghazwah itu adalah perang yang langsung dipimpin oleh baginda Nabi SAW. Nah, orang pemuda yang datang dari Aslam ini, Bapak Ibu, datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, inni uridul ghazwa, saya ingin sekali ikut berperang ya Rasul bersamamu. Walaysa ma'i ma atajahhazu bihi, tetapi sayang sekali ya Rasul, saya tidak punya persiapan. Saya tidak punya perlengkapan perang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, beda cara perangnya dulu dengan perangnya Amerika saat ini. Ya, kalau perangnya Amerika kan sudah disiapkan itu. Rudal sudah ada, tank-tank sudah ada, alat-alat sudah ada. Kalau dulu orang Islam itu tidak ada yang mendanai khusus. Ya, kecuali setiap orang itu membawa sendiri perlengkapan perangnya. Kuda-kuda yang memang harus disiapkan, dia siapkan sendiri. Kemudian senjata-senjata yang dibawa itu tidak minta sama Rasulullah, karena Rasul sendiri juga, mohon maaf, posisinya sama. Ya, orang pertama kali berperang itu sama-sama punya semangat saja. Sampai Rasul SAW itu dalam riwayat justru beliau pernah menggadaikan baju besi, atau beliau misalnya punya baju besi yang kita tahu itu perlengkapan beliau dalam berperang. Jadi setiap orang itu ada yang punya baju besi, ada yang tidak punya, ada yang bawa kuda, ada yang bawa tombak dan lain sebagainya. Ya.
Itu maksudnya apa? Orang berperang itu harus membawa sendiri kebutuhan-kebutuhan, perlengkapan-perlengkapan perang. Nah, anak muda ini Bapak Ibu, dia datang, saya tidak memiliki apa-apa ya Rasulullah. Maka dari sini Bapak Ibu, kenapa perang itu menjadi perintah agama? Karena perang itu adalah merupakan cara yang paling baik dalam konteks mempertahankan agama, sekaligus ya menunjukkan kekuatan umat Islam. Jadi Islam itu harus kuat. Makanya Allah SWT katakan apa? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Hendaklah engkau mempersiapkan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang kuat. Turhibuna bihi aduwallah. Supaya musuh-musuh Allah itu menjadi takut. Tidak main-main, mereka tidak merendahkan, tidak meremehkan. Maka kita sebagai umat Islam itu harus kuat. Ini sebenarnya prinsip agama kita. Jadi Islam itu harus benar-benar menjadi negara yang superpower, menjadi negara yang kuat, sehingga pada saat itu menjadikan Islam itu wibawa. Tidak ada kelompok yang akan menghinakan atau meremehkan kita. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, beliau berkata baginda Nabi SAW, "I'ti fulanan fa innahu qad kana tajahhaza fa marida." Orang ini begitu berkata, "Saya ingin ikut berperang bersamamu ya Rasulullah, tetapi apa daya saya tidak punya perlengkapan." Maka baginda Nabi mengatakan apa? Coba kamu datang kepada si sahabat itu, fulanan, coba kamu datang ke dia. Datang ke rumah dia, karena setahu saya, kata Rasul, karena tajahhaza, karena sebelumnya orang itu sudah siap untuk ikut berperang. Orang itu sudah mempersiapkan diri untuk bersama kami untuk berperang, tetapi sayang orang itu sakit. Famaridha, orang itu sakit, maka dia tidak bisa ikut berperang. Fa'atahu faqal, maka pemuda tadi mendatangi rumah orang yang disebut oleh baginda Nabi SAW seraya berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam." Wahai Tuhan, sesungguhnya baginda Nabi SAW menyampaikan salam kepadamu. Ya, mungkin ini juga menjadi anjuran ya. Kenapa kita juga sering mengatakan salam kujukutu? Berarti dia amanah Bapak Ibu ya. Kalau sudah menjadi amanah maka wajib disampaikan. Salam sini, baru ia nitip salam ojok side. Kan begitu? Jadi jangan sampai kita dititipi salam atau dititipi amanah apapun, kemudian kita lupa atau tidak mau menyampaikan apa yang dititipkan itu. Jadi ini menjadi penegas bahwasanya nitip salam itu adalah menjadi anjuran. Jadi pelunggum sami lamun beli tahu titip barang ojok batur nggih. Titip salam beaneh, ada salam apa julu. Mun ara salain salam ya bagus. Apa ande nih Bu? Ara jajeun jauhan dah lah sesolahan masih. Ara niki masih jaje lebaran. Nih salam akbai mau jauh nih. Jadi dengan titipan akan mengatakan ini ada titipan malik nitipan salam ojok side. Ya. Jadi no epen balisan no atau dengan no nitip salam ojok side, maka sampaikan dia. Ya. Jadi dia akan mengatakan bisa kita juga melafalkan assalamualaikum ya sebagaimana salam. Kemudian kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, karena kita menunjukkan kepada orang yang gaib tadi. Maka kalau dibarengi dengan titipan, maka titipan itu juga harus disampaikan. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Wa yaqul, setelah pemuda ini mengatakan baginda Nabi menitipkan salam, membacakan salam kepadamu, wa yaqul, dan pemuda ini berkata, a'tini alladhi tajahhazta bihi,
mohon berikan saya apa yang sudah engkau persiapkan untuk perang. Ya, tolong berikan saya apa yang sudah engkau persiapkan untuk berperang itu. Faqala ya fulanah a'tihi alladhi tajahhaztu bihi. Maka orang itu berkata kepada suaminya, kepada istrinya, wahai istriku, berikan semua persiapan-persiapan perang kita. Wala tahbisi minhu syai'a, jangan engkau sembunyikan sedikit pun. Ini menunjukkan Bapak Ibu, kalau kita ingin kebaikan dari apa yang sudah kita niatkan, maka jangan sampai diberikan sedikit-sedikit. Misalnya, kan sering wan sak niat ibu-ibu niat beng wa sak niat leh laun semeni misal. Nah, wan niat awal semamen niat kena beng laun sejuta baik leh sak ni. Nah, kadang-kadang ibu-ibu kena harus setengah biar beng pada awal niat sejuta misal ya. Anda kalau sudah niat suami seperti itu, berikan saja sudah. Dendek pekurang-kurang kena ibu leh. Lamun ini, lamun ibu-ibu rombon. Ini rombon nanti 1,5 juta jari. Misal, itu namanya pemberian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya niat yang baik jangan sampai kita tunda-tunda. Kemudian yang kedua, kebaikan yang tadinya sudah kita niatkan, kemudian kita tidak mampu melakukannya, bisa memberikan kepada orang lain untuk melakukannya, ya, supaya apa? Tidak terputus nilai kebaikannya. Tadi misalnya ada orang mau berperang, karena dia sakit tidak bisa berperang, maka kalau ada orang yang bisa kita berikan, anesida berangkat perang. Apalagi kalau dia minta, saya minta peralatanmu untuk berperang, kasih dia. Kenapa? Karena pahalanya Bapak Ibu bukan hanya didapatkan oleh dia yang pergi berperang, tetapi kita yang mempersiapkan itu pun dapat nilai kebaikan. Maka inilah pentingnya kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, apalagi dalam konteks perang, ya. Nah, kalau dulu perang itu kan sering diidentikan atau dimaknai dengan jihad, Bapak Ibu. Jihad itu adalah mengangkat senjata, berperang melawan musuh-musuh Allah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah amalan yang sangat baik sekali. Jihad dalam Islam itu adalah amalan terbaik. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, apa perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawabnya 3 perkara. Yang pertama itu adalah as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, perkara atau amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah salat tepat pada waktunya. Mana yang disebut dengan tepat waktunya? Ya pada waktunya. Misalnya maghrib dari awal waktu sampai akhir waktu, itu namanya waktunya. Jadi jangan sampai kita sholat di luar waktunya, itu satu. Jadi as-salatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Artinya apakah awal waktu, tengah waktu atau akhir waktu, itu masih waktu sholat. Tetapi yang lebih afdol Bapak Ibu adalah awal waktu. Nggih? Supaya apa? Jangan sampai kita menunda-nunda, apalagi karena malas. Itu namanya orang-orang yang melalaikan waktu. Itu yang tidak boleh. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada orang yang memang sengaja melalaikan. Laun baik. Nah, itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Jadi orang yang mengatakan nanti nanti itu karena faktor malas. Nah, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau memang karena sesuatu dan lain hal, kemudian kita melaksanakannya di akhir waktu, masih boleh. Itu namanya waktu sholat. Yang tidak boleh itu adalah di luar waktu sholat. Tetapi mana yang lebih utama dari 3 pilihan, awal, tengah, akhir? Maka yang paling utama itu adalah awal. Kenapa awal Bapak Ibu? Supaya kita juga
cepat menyelesaikan kewajiban, dan kita juga bisa nyaman di dalam berkegiatan. Yang kedua, jangan sampai kita bilang nanti, atau karena faktor kesibukan juga terus menyelesaikan, ternyata kita mendapatkan musibah. Apakah kita sakit, kecelakaan, dan lain sebagainya, sehingga menjadikan kita tidak bisa melaksanakan kewajiban kita di hadapan Allah. Ya, jadi waktu sholat itu seperti waktunya sendiri, tetapi yang utama adalah awal waktu. Yang kedua, Bapak Ibu, amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi orang tua itu adalah posisi yang sangat mulia sekali. Posisi orang tua itu persis di bawah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan, hendaklah engkau berbuat baik kepadaku, kata Allah, kemudian kepada kedua orang tuamu. Ini menunjukkan orang tua itu posisinya sangat mulia sekali. Maka pantas kiranya Bapak Ibu, kalau kita ingin kebahagiaan, maka muliakan orang tua. Kalau kita ingin mudah rezeki, maka sayangi orang tua. Kalau kita ingin berkah, tenang hidupnya, maka hendaklah kita melayani, mengabdi secara total kepada orang tua kita. Ini adalah perkara yang sangat mulia, yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya ridallahi fi ridal walidain. Ya, sesungguhnya ridha Allah itu terletak kepada ridhanya kedua orang tua, wa suhtullahi fi suhtihima, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala itu terletak kepada kemurkaan kedua orang tua. Maka kita sebagai anak, Bapak Ibu, memang harus sabar menghadapi orang tua. Ya, namanya juga orang tua. Ibaratnya kalau orang tua itu sudah kembali posisinya seperti anak kecil, mau didengar, ya, mau dituruti, mau diikuti, terus saja. Jadi kalau dia cerita, kadang-kadang ceritanya itu sudah diulang hari ini 10 kali. Ya, cerita yang sama sudah diulang 10 kali. Dendek kena, ya doang orang cerita, dendek. Diganggu, itu namanya membentak orang tua, menyakiti orang tua. Ya, karena dengan toak niki marak kanak, oh meno bebas, oh enggih, oh enggih, terus enggih doang modal. Bukan sademen dengan toak yang pelunggum sami nggih. Jadi jangan membantah. Ina jaya para gedok bade iya dong tercerit, jangan. Ya, aluran Mbak Intan senang. Karena itulah cara dia untuk mengekspresikan kesenangan, kebahagiaan dia sebagai orang tua. Dikala kita sudah tua, Bapak Ibu, maka cerita-cerita atau pengulangan sesuatu itu pasti terjadi. Karena namanya orang tua sudah hampir setengah dari kesadarannya itu sudah dikatakan sudah hilang, ya. Apalagi kalau orang tua kita sedang mendapatkan musibah sakit dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, perkara yang dicintai oleh Allah SWT itu adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Maka karena saat ini peperangan seperti dulu sudah tidak ada, Bapak Ibu, artinya kita tidak ada musuh saat ini, ya, kecuali musuh Islam itu ada di beberapa titik maksudnya. Tentu kita pun tidak bisa mengirim senjata ke sana karena aturan kedaulatan satu negara. Kita juga tidak diperkenankan untuk pergi keluar ke sana membantu. Kenapa? Karena situasinya juga berbeda. Karena kita tidak tahu medan. Jangankan kita yang mau coba-coba, tentara kita 3 itu tentara sudah terlatih itu. Di Libanon pun mohon maaf meninggal dunia, padahal dia tentara. Berembiruan lamun pelinggih ya lalu enggak modal dalam besi doang, misal petajam besi, bambu runcing cara lain, ya enggak mungkin nggih. Jadi karena memang jihad seperti dulu itu sudah tidak ada, maka jihad saat ini tetap relevan dan tetap dianjurkan oleh agama, tetapi modelnya yang berbeda, caranya yang berbeda. Makanya Rasul SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fath, walakin jihadun wa niyah. Tidak ada lagi peperangan, ya,
model penaklukan Mekah, peperangan menaklukkan Mekah itu sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena Mekah sudah ditaklukkan. Tetapi yang ada adalah apa? Jihad. Nah, ini kenapa yang harus sampaikan Bapak Ibu, jihad itu selalu hadir sampai hari kiamat. Makanya Rasul SAW katakan, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan terus ada, terus relevan. Bagaimana caranya? Tidak lagi mengangkat senjata, tetapi modelnya berbeda. Kita saat ini datang ke sini juga sama artinya dengan kita jihad. Juk masjid niki jihad. Bayangkan belum sami. Yat lampa anak akan bergabung. Yat lampak bait bergampung, yat lampak selinan bergampung, misal harap dia selinan bergampung. Badai kon besi aja ini bergampung. Jadi artinya banyak sekali alasan kita untuk berat ke sini. Termasuk jamaah yang kemarin kita lepas di sini Bapak Ibu nggih. Yang kita lepas di sini, haji itu adalah jihad. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau mengatakan di hadapan para sahabat, afdalul jihadi, jihad yang paling mulia itu adalah hajjun mabrurun, haji yang dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan perintah agama, maka dia termasuk jihad. Maka kita mari berjihad Bapak Ibu, ya, sesuai dengan kemampuan kita dan sebagaimana tuntutan agama kita. Menegakkan ajaran agama, melaksanakan perintah Allah, itu juga bagian daripada jihad. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan kita semua terus menghadirkan diri untuk membela agama Allah, berjuang menegakkan agama Allah dengan cara kita masing-masing sesuai dengan tugas, fungsi, dan yang paling penting adalah hadirkan kewajiban-kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.